Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya, yaitu kecepatan. Oke. Kecepatan. Tapi sebelum kita belajar tentang kecepatan, kita nggak bisa langsung masuk ke materinya ya. Coba kalian lihat halaman 47. Nah, dilihat di halaman 47 nih. Nah, kita pelajari dulu bahwa di situ ada di sini 1 menit adalah 60 detik. Kalian ingat-ingat, 1 jam itu ada 60 menit dan 1 jam ada 3600 detik. Di sini 3600 detik itu asalnya yaitu 60 menit ini, 60 menit ya. Ini dikali dengan 60 detik. Hasilnya akan menjadi 3600 detik. Nah, selanjutnya untuk 1 hari ada 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 4 minggu dan seterusnya. Kalian baca sendiri ya. Nah, tapi ingat-ingat di sini yang perlu kalian hafalkan lebih adalah ini. 1 triwulan ada 3 bulan, 1 caturwulan ada 4 bulan, kemudian 1 tahun itu ada 52 minggu. Nah, ingat di sini ada yang belum ditambah ya, yaitu adalah nanti untuk 1 tahun ada 365 atau 366 hari. Untuk yang 366 hari itu hanya terjadi apabila tahun pada tahun itu bisa dibagi 4 atau disebut dengan tahun kabisat ya. Selanjutnya ini ada 1 lustrum. Ada 1 lustrum itu ada 5 tahun. 1 windu ada 10 tahun. Dan satu lagi ada yang belum ada di sini, yaitu 1 dasawarsa itu ada 10 tahun. Ingat, 1 dasawarsa ada 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 milenium ada 1000 tahun. Nah, ingat, sebelum masuk ke kecepatan, coba kalian konversikan di sini. Konversi itu maksudnya apa, Pak? Konversi itu adalah mengubah. Contoh, perhatikan ini. Kalau Pak Ferry misalnya tanya 3/4 jam. Nah, kalian pecahannya kemarin diterapkan di sini ya. 3/4 jam kira-kira ada berapa menit? Padahal kita tahu kalau 1 jam itu ada 60 menit. Berarti nanti 3/4 jam itu adalah 3/4 dikali dengan 60, yaitu adalah 60 dibagi 4 itu adalah 15. Jadi 3 kali 15 yaitu 45 menit. Nah, coba lagi. Selain itu misalnya kita ke tahun, coba. Misalnya 1/4 windu itu ada berapa tahun, Pak? Berarti 1 windu tadi, kita ingat-ingat 1 windu itu adalah 8 tahun. Berarti kita harus mengalihkan 1/4 ini dengan 8 tahun, yaitu 8 bagi 4 itu adalah 2. Berarti 1/4 windu itu ada 2 tahun. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Selanjutnya contoh lain. Itu tadi kan satuan waktu. Kalian masih ingat kan satuan jarak yang ini pakai tangga? Nah, coba ingat lagi. Ada kilometer, hektometer, dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter,
dan milimeter. Kenapa harus mengingat-ingat ini juga? Karena pada kecepatan itu nanti ada pasti harus kalian mengetahui tentang jarak dan juga waktu. Jarak dan waktu. Kenapa? Karena kita harus mengetahui rumusnya kecepatan dulu. Pak Ferry berikan notasi ya. Ini ada S, itu adalah jarak. Biasanya satuan yang dipakai adalah kilometer. Kemudian kecepatan itu dilambangkan dengan V. Biasanya kecepatan ini memiliki satuan kilometer per jam. Kemudian ada lagi T, yaitu waktu. Di Indonesia biasanya kita memakai satuannya jam. Nah, ingat-ingat dari sini kita bisa memakai rumusnya kecepatan. Rumus kecepatan kita pakai ini aja biar lebih enak menghafalkannya. Apa ini? Ini adalah segitiga ajaib. Nah, kalian ingat-ingat sebelum Pak Ferry tuliskan, ini di sini itu melambangkan pembagian. Kalau ininya itu melambangkan perkalian. Di sini Pak Ferry tuliskan S, di sini V, di sini T. Dilihat, ini segitiganya. Nah, ini lihat habis itu. Pak, gimana makainya? Dari sini bisa kita ketahui kalau S, satu yang harus kalian ingat-ingat, kalau nanti S itu adalah terbesar. Pak, maksudnya terbesar apa? Untuk mendapatkan S, kita itu harus mengalihkan kecepatan dikali dengan waktu. Seperti itu. Coba lihat anak-anak. Ini S ya. Caranya gampang. Dari segitiga ini kalian bisa menutupnya seperti ini. Yang dicari S berarti S-nya ditutupi. Yang tersisa adalah V dikali dengan T. Nah, cocok dengan ini. Nah Pak, kalau nyari V gimana? Gantian, V sama dengan kalian tutup. Yang tersisa apa ini? S dibagi dengan T. S dibagi dengan T. Nah, kalau sekarang nyari waktu Pak, waktunya adalah dengan cara ditutup T-nya. Yang tersisa tinggal apa? S dibagi dengan V. Nah, lihat yang lainnya bentuknya pembagian. Ini pembagian, ini pembagian. Yang perkalian hanya miliknya S, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, lihat kan seperti ini. Nah, selanjutnya Pak Ferry akan memberikan contoh soal. Misal diketahui Andi bersepeda dari sekolah ke rumah itu dengan jarak 100, jauh banget ya, nggak apa-apa lah, 100 km. Kemudian Andi menempuh perjalanan dari sekolah ke rumah itu selama misalnya berapa ya? Oh ya, misalnya selama 20 menit. Yang ditanya kecepatan yang Andi jalani itu ada berapa? Nah, satu, ingat-ingat, kita harus menyamakan penyebutnya. Kalau kita biasanya pakai kecepatan 1 km per jam, berarti menit ini kita jadikan jam. Berarti caranya gimana? 20 dibagi 60, yaitu 1/3 jam. Wah, berarti ini gimana Pak?
lihat ini rumusnya, kita bawa ke sini. V sama dengan S per T. Waduh, berarti S-nya itu berapa? 100. T-nya berapa? 1/3. Ingat, kalau pecahan kita kalikan kebalikannya. 100 dikali 3/1 sama dengan 300 km per jam. Waduh, kenceng banget. Ya bener, ini nggak masuk akal kecepatannya. Tapi kalau kalian naik MotoGP atau naik F1 bisa ini sampai kecepatannya segini. Nah, segitu ya anak-anak materi pada hari ini. Sampai sini dulu, besok diteruskan lagi. Kerjakan latihan di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.